Oke, kembali lagi di channel saya. Kali ini ada kabar terbaru lagi yang menanggapi kasus Hasto Kristianto ya. Pak Hasto akan dipanggil 1 minggu lagi terkait kasus Harun Masiku ya. Dan kali ini dibahas oleh Opung. Kita lihat gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe dulu channel saya belum subscribe, supaya kalian tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Sekjen PDIP Hasto Kristianto minggu depan akan dipanggil KPK terkait kasusnya Harun Masiku. Kok minggu depan, Pak? Nggak bisa besok. Kok harus nunggu minggu depan sih? Iya. Besok kan bisa. Iya. Aduh, kasihan kali aku ngeliat kawan ini, Bang. Belum kemarin jantungan dipanggil Polda, sekarang udah dipanggil KPK. Iya. Tapi untunglah berbaik hati itu KPK, nggak langsung kau dipanggil. Tunggu minggu depan. Kalau udah habis minggu depan, kau siapa lagi manggil? Yang Maha Kuasa. aduh, kasihan kali aku. Coba lah ya. Toh aku mau bilang samamu, ya, jaga kesehatan ya. Tenangkan hati ya. Tenang. Tenang. Ya, jadi ini Harun Masiku, bagi yang nggak tahu, Harun Masiku itu terkena kasus suap 1,5 M. Jadi kawan ini menyuap komisioner KPU waktu itu 1,5 miliar terkait dengan PAW, pergantian antar waktu ya, dari caleg Dapil Sumatera Selatan. Jadi ceritanya begini ya. Jadi waktu itu caleg terpilih ditetapkanlah ya. Itu kalau nggak salah namanya itu Zulkarnain Kemas, yang merupakan adik dari Taufik Kemas, suami dari Ibu Ketua Umum. Ya, Ketua Umum PDIP ya. Jadi ya, setelah penetapan meninggallah ini si Zulkarnain Kemas. Otomatis kalau meninggal itu kan suara jatuh ke yang kedua. Kalau nggak salah yang kedua waktu itu aku lupa namanya ya. Jatuh ke nomor 2 dengan perolehan suara itu sekitar 44.000. Tapi karena disuap ya, si Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000 itu bisa ditetapkan sebagai pengganti dari caleg terpilih yang sudah meninggal itu. Gitu rupanya. Hebat kan? Hebat. Ngeri ya. 44.000 itu suara caleg nomor 2 bisa digeser sama caleg yang suaranya cuma 5.000. Itulah kekuatan uang itu, ya kan? Nggak tahu bagaimana ya, mungkin ya dibikinlah skenario bagaimana merekayasa peraturan apa yang cocok. Ya, jadi merujuk waktu itu PDIP ya dengan sekjennya masih Hasto. Ya, merujuk ya dari penetapan dari putusan MA nomor 57 ya, disebutkanlah bahwasanya yang lolos sebagai partai itu mempunyai hak istimewa untuk menentukan siapa yang menjadi PAW. Ditentukanlah itu si Harun Masiku. Padahal kan harusnya itu caleg yang nomor 2 suaranya. 44.000 loh. 44.000 ke 5.000 itu jaraknya udah berapa, Bos? 39.000. Sebodoh-bodohnya masyarakat udah bisa tebak yang naik itu pasti yang nomor 2. Sementara si Harun Masiku itu nomor urut 6. Jauh lompat tinggi. Itu loh, ya. Jadi entah bagaimana ceritanya, disuap lah ini komisioner KPU, disuap juga lah ini, pastilah orang dalam ordal pasti juga kena suap. Iya kan? Hasto waktu itu kan sekjen, udah pastilah tekenan dia itu. Tapi itu dia, ya, setelah ditetapkan sebagai tersangka, buron 4 tahun nggak tertangkap. 4 tahun nggak tertangkap, bayangkan kalian lihat dulu coba ya. Kalau sempat dia tiap tahun nikah, udah apa anaknya itu? Aduh.
Ya, jadi KPK memanggil si Hasto ini terkait dengan dengan membutuhkan keterangannya si Hasto ini sebagai saksi, ya kan? Aku masih ingat itu, masih ada rekamannya itu dan juga masih ada beritanya itu. Apa dibilangnya? Ini si Hasto sendiri bilang, Harun Masiku adalah orang bersih. Mau kubuktikan ini. Udah, kau yang mengucapkan itu. Orang bersih kau bilang kan? Biasa itu karena banyak uangnya dibilang bersih. Bisa bergeser semua, Bah. Undang-undang diobrak-abrik. Ya, dan juga KPK ingin meminta keterangan di manakah keberadaan Harun Masiku. Ya paling cuman si Hasto nanti kasih jawaban A, tidak tahu. B, saya tahu sebenarnya tapi pura-pura tidak tahu. Atau saya tahu tapi saya nggak mau ngasih tahu. Aduh. Ya, jadi jangan sampailah ya kalau misalnya kita menyatakan bahwa partai kita itu bersih, ya, seseorang itu bersih, pastikan dulu, ya kan? Jangan gara-gara ngeliat uang matanya hijau. Tapi mudah-mudahan lah ya, kau dipanggil cuma sebagai saksi, bukan sebagai penikmat. Aku nggak menuduh, ya kan? Ini kan kita kan berasumsi. Yang namanya masyarakat bebas dong berasumsi, gitu. Makanya, ya, jadi jangan sebelum kita bilang teriak pemilu curang, kita tanya dulu diri kita, pernah nggak aku curang sebelumnya? Kan muncungmu itu yang kemarin itu bilang pemilu curang, ya pemerintah mengintervensi, pemerintah itu mengambil bagian di dalam men-setting semuanya itu kau bilang kan? Rupanya kau sendiri menzolimi kadermu. Caleg nomor 2 itu yang 44.000 itu suaranya nggak perlu kusepil di sini namanya karena memang aku nggak hafal. Tapi aku tahu ceritanya. Bisa digeser sama si Harun Masiku yang suaranya cuma 5.000. Jadi itu dia, ya jangan teriak-teriak. Pemerintah intervensi. Kau pun juga intervensi. Pemerintah curang, kau duluan mencurang. Banyak hal-hal itu yang merupakan yang kubilang samamu, blunder kan begitu, ya termasuk ini gitu. Ya, jadi sekarang itu sama seperti yang dikatakan Habibur Rahman, ya kan? Udahlah, hadapi aja lah, jangan cemen. Itu masih satu kasus itu Harun Masiku, yang lain-lain belum kan? Mana tahu ada. Biar lebih terang benderang lagi dan kami sebagai masyarakat puas gitu loh toh. Iya, jadi bagaimana lah mau kami bilang? Cobalah tinggalkanlah kesan yang baik di ujung-ujung masa jabatanmu toh. Biar kau itu menikmati hari tuamu itu tidak dengan beban moral. Ya, jadi apa? Mau dibantah lagi masalah Harun Masiku ini? Kau bilang nggak tahu, nggak mungkin. Nggak mungkin lah nggak tahu di mana, ya kan? Udahlah, ya kita doakan saja. Kalau pada saat ini aku mau bilang sama kalian, kita harus percaya pada anggota Polri dan juga KPK bahwa Harun Masiku sebentar lagi akan ditangkap. Ya iya, ini udah tanda-tanda ini. Ya kan? Itu dia. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kenapa 2 kali kau bisa dipanggil? Nggak ada yang bikin kau toh. Sekjen loh. Sekjen dipanggil. Itu yang pertama. Yang kedua, emang cuma si Hasto aja yang tahu masalah si Harun Masiku. Aduh. Yang lain pasti tahu kan? Kenapa cuma dia sendiri yang dipanggil? Itu ya, tapi itulah dia, ya kan? Mungkin peranan dia yang paling banyak di situ.
Aduh, ada yang mau pakai baju Shopee. Itu ya. Jadi maaf ya, sekali lagi ya, KPK, kepolisian, tidak ada unsur politisasi seperti yang kau bilang kemarin. Jangan kau peralat lagi kata-kata untuk bermain victim, kau play victim kau. Kau kan selalu begitu, sikit-sikit nangis. Sikit-sikit nangis. Sampai orang bertanya, kok nangis sikit-sikit? Aduh, capek kali aku sebetulnya. Malas aku mengomentari koto. Tapi cemana mau dibilang, laku keras. Ya, orang netizen itu teriak itu, Bang Opung, angkat itu masalah si Hasto dipanggil KPK. Ah, dipanggil KPK. Aduh, kemarin baru dipanggil Polda, udah dipanggil KPK. Malang kali nasib mula toto. Aduh, makanya aku bilang, kalau ini sebagai seorang yang aktif di bidang politik dan juga ya politik kampung lagi itulah, ya kan? Ini penilaianku sebagai politisi kampung, ya kan? Ini kalau ku bilang ini ada peranan orang dalam. Ya, siapa lah kira-kira ini? Ya kira-kira ini yang mengapa? Yang mau menghujabkan kau toh? Menghujabkan, bahasa apa itu menghujabkan? Menjerumuskan. Ya, hati-hati. Hati-hati toh. Gitu ya, sekjen gampang-gampang kan sekjen itu dipanggil, ya kan? Berarti itu backingannya itu sudah mulai renggang itu. Ya kan? Ini artinya apa? Ya, ini ada kemungkinan ini partai PDIP ya ingin secepatnya Hasto itu tidak lagi menjadi sekjen. Gambarannya penilaianku. Aku bukan orang PDIP dan aku gak pernah bincang-bincang sama orang PDIP, gak pernah. Ini menurutku. Karena apa? Setahu kami selama ini, ya PDIP itu adalah partai wong cilik. Tapi gak tahu entah karena jumawanya kau, ya merasa kau membawa PDIP itu naik bilem tinggi, mulailah kau aneh-aneh. Udah gak partai wong cilik lagi kau bikin itu, gitu loh. Jadi mungkin ada yang resah di dalam partai itu, ya kan? Semenjak kepemimpinanmu itu, wajarlah dalam sebuah organisasi. Ada yang suka, ada yang enggak, kan begitu. Mulailah kau merasa berkuasa. Ketika kau sudah mulai merasa berkuasa, lebih merasa berkuasa kau daripada Ketum. Mulailah, ya kan? Goyang di bawah, muncungnya itu, campakkan itu keluar sana itu. Kan begitu. Ini kalau dikit itu gitu. Banyak trik dan intrik di dalam dunia politik ini, bos. Ingat, pepatah musuh dalam selimut itu masih berlaku sampai akhir zaman. Musuh yang kelihatan di ujung sana itu nggak terlalu berbahaya dibandingkan musuh di dalam selimut. Itu yang harus kau waspadai itu. Kurasa dia juga tahu itu. Lebih tahunya dia daripada aku. Kalau dalam hatinya, kampret kerjaan siapa lagi ini? Dengarkan aja lagi, bentar lagi berkicau itu. Berkicau itu bentar lagi, perhatikanlah. Terseretlah nanti nama si A. Terseret lagi namanya si B, ya kan? Terseret lagi namanya si C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, X, Y, Z. Banyak yang terseret kan? Oke lah dulu ya toh ya. Jadi aku bilang sama kau, jagalah hati, jangan kau nodai. Ya, tahan emosi toh, jangan sampai nangis di depan umum. Oke lah dulu ya. Aku berdoa supaya partai PDIP semakin lama semakin kokoh, semakin jaya, supaya bisa lagi supaya bisa lagi merebut hati masyarakat di tengah-tengah bangsa ini. Hidup untuk PDIP dan hidup juga untuk NKRI. NKRI harga mati.